Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita haturkan atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya selamat pagi kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan masyarakat, tentunya Ibu Lesi Oktiwanti MPD, dan kepada teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Salam perjuangan. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang membahas tentang analisis pengemis di Kota Tasikmalaya dengan metode empiris. Anggotanya ada saya sendiri Aditya Askawalian, Mita Anggriani, dan Inka Anesa. Izinkan kami menyampaikan paparan analisis yang telah kami rangkum. Tentunya seperti yang telah kita pahami teman-teman semuanya bahwa pemaparan analisis kali ini akan menjadi bahan penilaian ujian akhir semester oleh Ibu Lesi kepada kita teman-teman. Maka dari itu saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pemaparan analisisnya masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pendahuluan dari jurnal yang kelompok kami buat, yaitu mengenai analisis pengemis di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan metode empiris. Nah, dalam pendahuluan yang dijadikan sebagai latar belakang dalam penyusunan jurnal ini, kelompok kami menganalisis bahwasannya fenomena yang sering dijumpai dalam setiap daerah terkait dengan masalah kesejahteraan sosial yang sering dijumpai di lingkungan sekitar ialah banyaknya pengemis yang dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mencukupi perekonomiannya demi menyambung kehidupan sehari-harinya. Seperti halnya menurut Anggriana dan Dewi pada tahun 2016, pengemis sering dimasukkan ke dalam kategori gelandangan yang dimana mereka merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap, dan hidup mengembara di tempat umum. Maka terkait dengan fenomena tersebut, hal ini harus menjadi perhatian juga di Kota Tasikmalaya. Pasalnya saat ini pengemis menjadi perhatian khusus pemerintah yang harus ditanggulangi dengan serius, dan juga Kota Tasikmalaya ini menjadi sebuah daerah yang memiliki permasalahan sosial terkait pengemis jalanan yang lumayan cukup tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Nah, berdasar pendahuluan yang telah disampaikan tadi oleh rekan saya Inka, maka terdapat 3 poin rumusan masalah, yaitu yang pertama ada pengertian daripada pengemis, lalu yang kedua bagaimana sih keadaan pengemis di Kota Tasikmalaya, dan yang terakhir yang ketiga apa saja peraturan pemerintahan Kota Tasikmalaya terkait fenomena pengemis yang ada. Dan untuk materi terkait rumusan masalah yang telah disampaikan tadi oleh saya akan dibahas oleh presenter selanjutnya, yaitu ada Adit dan juga Azka. Lalu metode yang kami gunakan dalam pendekatan ini adalah kami menggunakan pendekatan kualitatif, di mana metode ini memudahkan para peneliti dalam menggali dan mendalami sebuah fenomena-fenomena yang terjadi dengan berdasarkan objek yang akan diteliti melalui sumber-sumber informasi yang valid dan juga tentunya yang mendukung, serta terkait teknik dalam pengumpulan data, yaitu kami menggunakan atau mencari literatur dalam jurnal dan memanfaatkan sumber informasi dari media mainstream seperti buku-buku referensi serta dokumentasi pemberitaan yang mendukung. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terkait masalah kesejahteraan sosial pengemis. Pengemis ini bisa kita bedah dari dalam Yusa Vieira dan kawan-kawan 2020 tentang indikator bagaimana pengemis itu, bagaimana ciri-cirinya. Kehidupan pengemis itu identik dengan orang-orang yang tidak berdisiplin waktu, tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam waktu yang dalam jangka panjang,
Kemudian mereka nantinya orang-orang yang malas dan didapati mereka itu sulit dipekerjakan karena kita tidak tahu bagaimana mereka gitu aslinya. Mereka hanya berpikiran mereka dapat mengandalkan orang lain. Ya, mereka hanya mengandalkan belas kasihan orang lain, pemberian dari orang lain. Di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang sejenis ini, bahkan mereka tidak percaya dengan kemampuan diri mereka. Mereka bisa usaha, mereka bisa bekerja, mereka bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kenapa mereka tidak dipercaya? Karena kita lihat bahwa ketika Yusuf Vieira menukil sebuah tulisan, mereka hanya mengandalkan orang lain. Kita bisa komparasi dengan teori X dan Y dari Douglas McGregor tentang teori motivasi, bahwa manusia X-nya itu punya sisi malas dan Y-nya itu punya sisi dapat termotivasi. Manusia bisa mengendalikan dirinya, berkesadaran, dan dia bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Nah, selanjutnya kita bisa sampai pada satu pengertian yang senada dengan sumber tadi, di mana Yusuf Vieira menukil indikator-indikator bagaimana sifat pengemis itu. Kemudian terbentuklah satu pengertian menurut Asep dalam Nugraha 2021. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Terkait dengan masalah pengemis yang ada di Kota Tasikmalaya, berdasar data organisasi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2020, 214. Data penambahan terus meningkat. Di bulan Januari ada 15 orang, Februari 17 orang, bertambah lagi 40 orang di bulan Maret, April 21 orang, Mei 20 orang, di Juni nanti ada 18 orang, Juli 20 orang, Agustus 25 orang, September 23 orang, Oktober 15 orang. Nah, di bulan November dan Desember sudah tidak ada lagi penambahan. Itu data dari Soifulu 2021. Terima kasih, mungkin sekian pemaparan analisis dari saya. Apabila terdapat kekeliruan dalam data, boleh kita diskusikan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait tentang hasil penelitian. Dalam Perda Kota Tasikmalaya pada nomor 10 tahun 2017 pasal 5, yang dimana dalam peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat bertanggung jawab dalam masalah kesejahteraan sosial. Kemudian tanggung jawab pemerintah daerah yang dimana dalam pasal ini atau dalam Perda ini yaitu meliputi menyusun kebijakan penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemudian menyusun perencanaan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam konteks ini adalah pengemis, kemudian menyelenggarakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemudian mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, kemudian memberikan bantuan sosial, dan melestarikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, serta mengendalikan upaya penanganan penyandang masalah kesehatan sosial. Kemudian adapun tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat yang dimana dimaksud pada ayat 1 yaitu dilaksanakan melalui dukungan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari hal itu atau hal tersebut, masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya dalam konteks ini adalah pengemis merupakan salah satu fokus pemerintah yang harus dilakukan dengan melakukan berbagai upaya penanganan dalam mengatasi masalah tersebut dengan konsep kolaborasi, baik itu dari dunia usaha dan juga masyarakat.